ada sertifikat, ya. Kecuali kalau misalnya kalau mau di gigi, kamu ada secara praktis, secara lapangan bisa kamu berikan obat apa dan sebagainya, itu kan kita tidak bulan saja. Tapi kalau misalnya kamu ingin memberikan obat apa dan yang perlu diminum, kamu harus bisa dalam bentuk resep. Nah, jadi di sini kita harapkan resep yang kamu tulis itu resep yang legal artis. Yang maksud legal artis apa adalah yang benar dan rasional. Ya. Nah, yang dimaksud tukang bedah dan rasional adalah obatnya itu tepat, aman dan mempunyai efek optimal. Ya, kalau misalnya obatnya tepat, ya berarti kamu harus memilih data farmakologi. Kalau kamu nggak punya farmakologi, ya kamu tidak bisa memilih apakah obat yang saya beri itu tepat atau tidak. Ya. Nah, kemudian di sini jelas dapat dibaca agar memenuhi peraturan perundang-undangan dan kaidah yang berlaku. Ya, jadi di sini untuk tulisan resep itu diatur oleh peraturan menteri kesehatan. Jadi tahun ini sudah tahu ya. Jadi di sini ada ketentuan resepnya seperti apa, kemudian cara tulisannya seperti apa, yang benar dan rasional. Nah, sekarang nggak boleh dibilang tulisan dokter itu kayak yang aneh atau yang tulisan nggak boleh. Jadi benar harus jelas terbaca. Nah, apalagi sekarang dengan zaman digitalisasi, sekarang resep itu harus benar-benar dikerti, jadi kita jelas dia tulisnya apa. Nggak bisa lagi kita mau tulisannya bol-bol itu nggak bisa. Jadi kalau dikerti kita ada di dalam obat dedikasi. Nah, ini yang untuk rasional ya, jadi 5 foto. Jadi ini kamu sudah tahu ya. Nah, untuk pemberian tulisan resep untuk dokter gigi itu diatur oleh Permenkes di Tahun 62. Nah, jadi ini dari dokter gigi, dokter umum, atau misalnya untuk dokter hewan itu mempunyai itu menuliskan resep. Tapi perbedaannya apa kamu dengan dokter umum? Kalau dokter gigi itu hanya boleh menuliskan resep untuk obat-obatan yang berhubungan dengan keahlian kamu. Jadi misalnya kamu mau kasih obat jantung, kamu nggak bisa tuliskan obat jantung. Kamu harus rujuk. Nah, tetapi kalau kedokteran yang untuk dokter umum, mereka boleh menuliskan semua obat yang ada di pasaran. Baik obat jantung atau obat tapi memang disesuaikan juga dengan apakah ini pasiennya perlu dirujuk atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya untuk dokter gigi ataupun dokter hewan, mereka hanya boleh menuliskan resep yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau misalnya kamu mau meresepkan obat hipertensi, mungkin nggak cocok buat kamu. Tapi kalau misalnya dokter umum, dia mau meresepkan obat hipertensi yang lebih lain. Ya. Nah, ini adalah merupakan resep yang benar. Jadi di sini kalau kamu lihat resep itu secara garis besar itu ada 4 bagian, ya. Dan kita sebut dengan instruksio. Ini berisi tentang informasi dokternya. Jadi nama dokternya siapa, alamat prakteknya di mana, nomor izin prakteknya berapa. Kalau kita cantumkan dokternya, walaupun di sini juga kadang-kadang orang biasanya memasukkan itu. Nah, kemudian kota pembuatan resepnya di mana, dan biasanya di sini nanti kita isi dengan tanggal. Ya, dan juga ada tulisan R. Garis miring itu adalah resipi yang artinya ambilan. Jadi kalau misalnya kamu menuliskan 2 macam obat, berarti yang itu harus ada 2. Kalau kamu menuliskan 3 macam obat, yang itu ada 3. Ya. Nah, di belakang hal ini merupakan bagian yang kedua dari resep yang kita sebut dengan preskripsi. Ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga yang seperti yang saya bilang bisa seperti itu merupakan bagian ketiga adalah signatura menjelaskan tentang cara pakai obatnya dan kepada siapa obat itu diberikan. Maka itu ada pro kemudian alamat yang sudah terpisah, dan yang bagian terakhir itu adalah substitution dalam syarat atau tanda tangan. Jadi kalau kamu berbicara tentang itu, dia harus memenuhi tanda tangan. Ada instruksio, ada preskripsio, ada signatura dan substitution. Nah, di sini diberikan paraf atau tanda tangan. Kapan kamu memberikan paraf atau kapan kamu memberikan tanda tangan itu tergantung dari golongan obat yang kita resepkan. Ya, di sini selanjutnya ini kalau kita membeli obat ini ada tanda seperti ini. Jadi yang tanda lingkaran merah dengan tanda seperti ini kan merupakan obat golongan 1 atau obat golongan 2 atau obat golongan 3. Kemudian ada lingkaran hitam, lingkaran A, kita merupakan obat golongan B. Kemudian yang berwarna biru ini adalah obat golongan W atau bebas terbatas, dan yang berwarna hijau ini adalah merupakan obat bebas. Ya. Nah, kapan kita memberikan paraf atau tanda tangan tergantung dari golongan obat yang kita resepkan. Kalau kita memberikan tanda tangan itu wajib untuk obat golongan B. Di
luar itu cukup diberikan kamar saja. Nah, jadi kalau misalnya kamu meresepkan obat golongan umum, misalnya sampai tadi COVID, maka dalam susah-susah itu nggak boleh cuma parah, harus kamu berikan. Nah, di luar itu kamu cukup memberikan parameter, baik itu obat golongan B, obat golongan B, ataupun obat golongan bebas. Jadi tetap kita cukup memberikan parameter. Ya. Nah, ini contohnya di kortison. Kalau kamu lihat di sini, dia termasuk kategorinya adalah obat O. Ini laboratorium classification berarti kategori golongan obat ya. Maka di sini kalau misalnya saya mengecekkan kortison ini, maka saya harus memberikan tanda-tanda tentang barang. Nah, tapi kalau misalnya saya memberikan misalnya ini amoxicillin atau alprazolam, ini adalah merupakan obat antibiotika laboratorium termasuk dalam obat golongan B. Jadi itu diberikan para yang tadi pada langsung hanya untuk obat golongan B. Di luar itu kita bisa memberikan barang. Biasanya beda para macam-macam bisa berbeda ya. Nah, ini satu lembar resep bisa memberikan lebih dari satu obat. Ya, kemudian setiap obat yang dituliskan itu kita mulai dengan N dari sendiri. Ya, kemudian ada garis penutup dari para tanda. Nah, di belakang itu merupakan bagian daripada preskripsi. Nah, untuk tulisan preskripsi itu biasanya kita mulai dari persediaan, nama obatnya, bisa obat jadi atau obat paten atau obat generik. Kemudian setelah itu dosisnya berapa, kemasannya, dan serta tujuan. Ya, jadi ini untuk preskripsi ada tata caranya seperti yang tadi. Sirup paracetamol 120 mg per 5 ml, 60 ml, kemasannya adalah FL fresh, kemudian jumlahnya kita mulai dengan itu. Jadi ada tata cara untuk penulisan daripada resep. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi yang atas ini adalah merupakan bagian deskripsi nama dokternya, dan yang di belakang ini merupakan preskripsinya. Nah, di seperti tanda ini adalah merupakan signatura, ini dari garis penutup ya. Kita warnanya putih, kemudian yang kemudian di sini kita berikan parang. Nah, untuk alamat ini tidak wajib kamu isi. Alamat itu wajib diisi kalau kamu menuliskan obat golongan C. Jadi yang spesial kamu kita lihat dalam tulisan itu adalah kalau kita menuliskan obat golongan O tadi. Kalau misalnya untuk obat yang lain, alamat kamu masukkan tidak masalah. Tapi kalau kamu memberikan obat golongan O, alamat ini wajib kamu isi. Dan tadi harus diberikan tanda tangan kepada ya. Nah, ini yang untuk bentuknya clear ya. Ini sama ya. Jadi kan sudah dijelaskan step by step-nya. Nah, jadi di sini kalau kamu harus berikan garis penutup, kamu berikan kapal. Ya, di sini sama sudah kamu berikan dengan sinyal. Di sini dia menggunakan DGD. Nah, di sini kalau itu sifat lagi tidak, tapi tulisnya DGD, jadi artinya sama juga. Kalau kamu tanya boleh nggak tulis DGD? Boleh aja. Nah, jadi kalau misalnya resep itu bukan yang benar-benar penulisan resep. Kalau kita sudah memiliki aturan boleh, karena bisa juga ada variasi-variasi atau sedikit dalam tulisan. Nah, kalau misalnya mau tulis juga saya DGD, boleh aja saya menulis juga pun boleh. Gitu ya. Saya mau menuliskannya tanpa DGD juga boleh, karena proses yang mau dipenuhi sudah bisa. Nah, ini yang kalau preskripsi wajibkan yang pertama kalau kita buat dalam bentuk tulis kita bisa isi macam-macam ya. Jadi kita bisa tambahkan medium aldehyde utamanya apa, bahan obat utamanya, kemudian kita tambahkan edukanya dan kita tambahkan dalam bentuk atau nah, jadi kalau misalnya kita bentuknya teksturnya kita tambahkan itu untuk obat cair, jadi kita tambahkan apa? Kan volume yang ditambahkan itu akan menentukan untuk sekian obat. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau baca obat cair, ya kamu tambahkan lagi volume maka dia menjadi obat cair. Nah, ini untuk resep, ini juga ada ukuran tertentu ya. Jadi kalau boleh ukurannya besar sekali, atau misalnya ukurannya besar sekali. Jadi bilang, saya mau resep obatnya banyak, kalau mau bikinnya besar aja nggak boleh ya. Jadi di sini ada ukurannya. Lebarnya adalah 10 sampai dengan 12 dan panjangnya itu 15 sampai 18. Ya, jadi tinggal silakan mau variasinya yang mana. Kemudian untuk penulisan nama obat atau preskripsi itu dimulai dengan huruf besar dan tidak boleh disingkat. Ya, misalnya kita tahu misalnya paracetamol, kan orang awam bilangnya PCT, artinya paracetamol. Itu kita nggak boleh tulis PCT. Jadi kamu harus tulis paracetamol. Ya.
Nah, kemudian setelah itu tidak boleh menggunakan nama kimia juga. Nah, untuk satuan berat, satuan juga obatnya, kalau satuan berat itu kita bisa buat dengan MG, G ataupun dengan G besar, tidak menggunakan GM. Karena kalau di farmasi itu G itu bukan gram tapi G, nanti keluarnya sama G. Nah, yang biasanya kalau gram itu kita kosongkan, seperti tadi, misalnya contohnya tadi saya tidak ada satuan apa-apa, maka yang dimaksud itu adalah gram. Ya. Nah, kemudian satuan volume kalau bisa tulis dengan ml, satuan unit dengan U, ya, unit internasional. Nah, untuk satuan jumlah itu menggunakan angka Romawi. Jadi juga kamu tahu kalau 1 sampai 1000 saja. Karena kadang-kadang ada satu obat kalau kamu nanti jadi dokter pendidikan dari kepala puskesmas atau apa, satunya satu botol obat itu isinya 1000 tablet, kamu isi 1000-nya untuk cara tulisnya. Ya, jadi yang minimal 1 sampai 5. Ya. Nah, kemudian kalau kita memberikan obat cair, ini ada sendok penambah ya. Jadi kalau sendok T itu kita tulis dengan CTA, ini volumenya 6 mili. Ada juga yang ditulis dengan C besar. Nah, C besar itu adalah sendok makan volumenya 15 mili. Ya, tetapi di sini hindari menggunakan sendok makan atau sendok teh di rumah tangga. Jadi kalau misalnya mau buat, gunakan sendok yang diberikan oleh pabrik obatnya. Biasanya udah kasih sendoknya itu untuk tempat wisata mulia. Jadi kalau sendok makan itu artinya 5 mili. Nah, kadang-kadang buku referensi lain itu ditulis dengan COIRG. Itu berarti adalah sendok original. Ya, jadi kadang-kadang itu yang tidak lagi menggunakan sertifikat, tapi dituliskan COIRG. Jadi sendok originalnya yang diberikan oleh industrinya dalam bulan volumenya sekian. Nah, kadang-kadang juga dia tidak memberikan sendok, tapi dia menggunakan gelas. Ada juga. Ya, jadi kamu lihat aja. Kalau kamu mau kasih yang seperti tadi per 5 mili, berarti kamu cocokin 5 mili ya segitu. Ya. Nah, ini ambil persentase, ini tergantung dari bentuk sedianya ya. Kalau persentase berat, ini biasanya digunakan untuk obat setengah badan. Ada juga berat volume itu berat untuk obat cair ya. Nah, kalau untuk tetes ini dikatakan satu tetes kira-kira 0,05 mili. Di pabrik kan itu misalnya mau dikasih 10 tetes, itu artinya 0,05 mili. Nah, kemudian ini penulisan kekuatan obat bisa digunakan dalam obat generik ataupun obat paten. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya di sini kalau suara dewasa gampang ya. Jadi kita mau ambil si obatnya dan amoxicillin, kita tulis menulisnya dalam kapsul. Nama obatnya, kemudian kekuatannya 500 mg, jumlahnya adalah 15. Nah, untuk tablet atau kapsul biasanya kita tidak tulis kemasannya. Jadi langsung kemasannya langsung kita numeronya berapa ya. Nah, kalau yang di atas ini saya menggunakan nama generik, kalau yang di bawah ini saya menggunakan nama paten. Nah, ini salah satu posisinya adalah meneliti bahan aktifnya ya. Nah, kalau kamu di sini kamu tidak menuliskan kekuatannya, seperti misalnya kalau sekarang di masalah itu tablet normal 5 dan 10 mg ya. Nah, kalau misalnya saya hanya tulis tablet normal saja tidak dituliskan keterangan 5 mg, maka secara otomatis akan dituliskan yang terkecil yang ada di pasaran. Nah, jadi biasakan untuk menuliskan secara lengkap. Kalau misalnya kamu tidak tulis apa-apa, otomatis akan diberikan yang terkecil. Jadi kalau misalnya kamu meminta 10 mg, kamu harus tulis tablet lengkap 10 mg. Ya. Demikian pula kalau misalnya obat cair, misalnya dikasih keluar volumenya 60 sama 100 ml, kamu cuma tulis FL numero 1, satu botol yang kamu minta, otomatis akan diberikan yang 60. Jadi secara prinsip itu ya, jadi kalau dokternya tidak menuliskan secara lengkap, akan diberikan kekuatan atau sediaan terkecil yang ada di pasar. Jadi kalau misalnya kamu mau minta berapa, usahakan menuliskan secara lengkap. Ya. Nah, ini untuk obat cair, kalau misalnya namanya seperti ini, jadi bentuk sediaannya sirup, nama obatnya aerosol, kemudian kekuatannya 30 mg per 5 mili, satu botolnya 60 mg per fresh numeronya 1. Ya, ini yang bentuk obat setengah padat, tim sediaannya, nama obatnya hidrokortison 2,5%, satu cubnya adalah 5 gram, di sini cub numeronya 1. Jadi diberikan adalah 1 cube dengan beratnya adalah 5 gram. Ya, jangan ditulis 5 DR ya, kalau 5 DR itu artinya brand. Kalau kamu cuma tulis 5 tanpa C pun boleh. Karena itu tidak ada kata apa-apa, dia menunjukkan adalah.
kemudian penulisan untuk ini ada kita sebut dengan formula magistrale, ada formula officinale dan formula spesialistik. Ya, kalau formula magistrale itu artinya adalah untuk obat-obat yang generik. Formula magistrale berdasarkan susunan obat oleh dokter ya. Kalau yang formula officinale itu adalah obat generik, kalau spesialistik itu adalah obat paten. Ya, kalau buat kamu buat obat racikan sendiri, maka formula yang kamu belikan itu adalah formula magistrale. Jadi susunan ataupun bentuk sediaan obatnya itu ditentukan oleh dokternya. Ya, kalau misalnya obat generik, artinya kamu memberikan dalam formula officinale. Kalau yang obat paten itu adalah yang formula spesialistik. Ya. Nah, ini untuk penulisannya, jadi digunakan untuk penggunaannya kita pakai seperti huruf S, ini menunjukkan signatura ya, cara pakainya seperti apa. Kemudian jangan lupa tanda penutup berupa garis penutup untuk setiap R. Dan resep itu harus tidak boleh ada coretan, hapus ataupun X. Jadi nanti kalau udah jadi komas atau udah jadi dokter, nggak terus ya itu harus di meja praktek. Karena tidak boleh ada X ataupun coretan. Jadi kalau kamu salah tulis, kamu harus mengulang tulis. Ya, nggak boleh diburu-buru, ceritanya nggak boleh terus ulang. Ya. Nah, kemudian ada keterangan ITER dan NI. Kalau misalnya ITER itu artinya dia diulang, ya, tapi ingat kalau untuk obat golongan Flemmo itu adalah boleh disebut dengan NI, ITER, artinya tidak boleh diulang. Ya. Jadi di sini kalau misalnya kita mengulang semua resepnya, kita tulis tandanya itu di kiri atas. Kalau misalnya kita hanya mau mengulang salah satunya, kita tulis di bawah yang tadi. Ya, kemudian bisa kita tuliskan situ, salvin, kemudian atau PM. Itu di kanan atas resep, ini artinya resep ini harus tidak berulang. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Salah satu diperhatikan kalau misalnya ini, tapi sekarang kebanyakan sudah resep digital. Jadi ini akan agak kurang sesuai juga ya. Biasanya kita harus tulis kurang ini. Kemudian penulisan nama obat juga obat dan cara makan itu harus dibaca oleh apoteker. Kemudian hindari penggunaan rumus kimia obat. Dan hindari penulisan singkatan-singkatan yang meragukan. Karena kemarin saya katakan bahwa kita mempunyai singkatan margin yang digunakan dalam pesan-pesan dan itu sudah baik. Jadi antara dokter dengan apoteker sudah nyambung, kira-kira dokternya maunya apa dari arti singkatan yang dia buat. Ya. Jangan bikin singkatan sendiri ya. Nah, kalau misalnya ditanya, saya mau jadi dokter, tapi saya lupa nih, saya mau nulis singkatannya apa. Kalau kamu lupa ya bisa katanya. Misalnya sebelum makan kamu nggak bisa tahu nih tulisan singkatannya, itu sebelum makan. Ya paling kalau kompeten itu ya dokternya bilangnya udah tulis gitu kan. Nah, tapi kalau daripada kamu buat singkatan sendiri ya, jadi nggak boleh singkatan sendiri misalnya sebelum makan jadi SM itu apa nih SM gitu kan? Karena nggak ada singkatan SM gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak bisa, ya tulis saja sebelum makan gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan kalau kita singkatan artinya menggunakan AC dan antisunat sebelum makan. Ya tapi kalau kamu lupa ya tulis apa aja ya. Nah, kemudian juga hindari penulisan dengan angka desimal. Jadi kalau misalnya kita memberikannya dalam satuannya misalnya miligram 0,9, itu kamu ketikkan lagi bisa menggunakan kilogram. Ya, atau dari gram bisa kamu convert ke miligram. Jadi gunakan angka desimal, hindari penggunaan angka desimal. Bagaimana kalau misalnya memang perlu, kalau itu harus ditulis dengan jelas supaya tidak ada kesalahan bacaan dalam angka desimal. Ya, tapi kalau bisa kita ubah menjadi satuan yang kecil, bisa dari gram ke miligram, miligram ke mikrogram dan sebagainya. Ya. Nah, ini formula magistrale ya. Jadi untuk dokternya sendiri ya, dokter yang membuat. Jadi kita kamu bisa tentukan bahan apa saja yang kamu mau masukkan, bentuk sedianya seperti apa. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kamu buat bulir, itu salah satu contoh kita sebut dengan formula magistrale karena sebenarnya kan tidak ada di pasaran dalam bentuk bulir. Nah, jadi di sini kamu buat. Jadi contohnya seperti ini, step by stepnya sama ya. Nah, ini kalau saya tulis seperti ini ada ITER. Ini artinya seluruh obat ini saya minta diulang. ITER 2 kali, artinya diulang 2 kali. Itu obatnya bisa di berapa kali kan? Ini kan ada ITER nih, tadi katakan kalau misalnya kita mengulang semuanya, kita tulis di sebelah kiri atasnya ada tulisan ITER 2 kali, artinya untuk solusi povidone serta tablet mafalina ini bisa diulang pemilihannya. Nah, kalau tulis ITER 2 kali, artinya obat ini bisa ditebus berapa kali?
2, 3, 1. Gitar 2 kali artinya bisa ditebus 3 kali. 1 menggunakan resep asli, karena di sini diminta ulang 2 kali, jadi 2 kali sekaligus juga menggunakan kompensan. Jadi kalau misalnya kamu tulis gitar 1 kali, artinya bisa ditebus 2 kali. 1 menggunakan resep asli dari dokter, 1 lagi menggunakan kompensan. Jadi kalau misalnya gitar 2 kali, artinya dia 3 kali. Nah, cuma ingat ya, gitar ini tidak berlaku untuk obat golongan PEMO. Jadi jangan sekali-sekali menuliskan obat golongan PEMO menggunakan gitar. Nah, karena dia harus menggunakan resep asli dari ya. Nah, ini contohnya kalau saya tulis ulang hanya salah satu. Jadi di sini saya tulis gitarnya di bawah ya. Yang artinya untuk obat yang pertama dia berselit ini tidak diulang. Ya, tetapi yang kedua ini yang diulang saja. Ya. Nah, ini contoh formula officinalis ya untuk obat generik atau generik berlombok. Nah, jadi ini sediaan baku atau standar. Ini contohnya adalah Oceanigram 400 itu adalah obat batuk kita. Ya. Nah, di sini volumenya 300 mili. Sekarang pakainya 4 kali sehari 1 sendok makan. Yang mana menggunakan yang besar. Bukan salah tulis ya. Karena kan tadi ada tangan C, H, dan C. Nah, ini adalah merupakan sendok makan volumenya 15 mili. Jadi kalau ditanya obat ini akan habis dalam berapa hari bisa jawab? Satu kalinya 15 mili, 300 bagi 15 bagi 20 kali minum, satu harinya minum 4 kali. Berarti obat ini akan habis dalam 5 hari. Nah, ini juga contohnya kalau yang menggunakan namanya adalah nama generik. Nah, jadi di sini kapsul amoxicillin 500 mg, jumlahnya yang 15 menggunakan angka Romawi. 3 kali sehari kapsulnya 1, besi artinya sudah makan original. Karena di sini bukan obat golongan O, maka cukup diberikan barang. Dan di sini alamatnya dapat dirasakan tidak berdosis. Ya. Nah, kalau ditanya berapakah dosis 1 kali dosis harinya dan juga berapa lama obat ini akan habis? 500 satu kali, satu harinya 1.500. Obat itu kan habis dalam berapa kali dulu? 5 hari. Nah, jadi kalau yang menentukan jumlahnya dia ditentukan oleh dokternya ya. Jadi sesudah kamu udah tahu berapa hari kamu masukkan ini jumlahnya berapa tapi menggunakan angka. Nah, ini yang formula spesialistik yang menggunakan nama patennya. Jadi contohnya seperti Olerin, ini adalah ininya 3 kali sehari 1 sendok teh, berarti 2 kali sendok teh berarti 1 kali minum adalah 10 ml ya. Nah, ini bentuk kaplet ya, CHPL bukan disalahin ya. Kaplet bisa dikasihkan dengan CHPL, ini adalah bentuk kaplet, jadi yang bentuk kaplet yang bentuknya seperti kapsul. Kalau kaplet kan biasanya bulat, tapi dia bentuknya seperti kapsul, kita sebut dengan kaplet ya. Nah, kenapa resep itu tadi ada beberapa ketentuan harus tidak boleh ada coretan, kemudian tidak boleh menggunakan pensil, harus menggunakan tinta dan sebagainya. Karena di sini ada terkait dengan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi resep itu harus disimpan di apotek 3 tahun dan dirahasiakan. Kemudian yang mengandung obat narkotika itu harus dipisahkan. Setiap bulan itu harus dilaporkan ke Sudinkes dan Badan POM. Nah, jadi maka itu ada cara ketentuannya dan di situ akan dilihat berapa banyak penggunaan obat narkotika yang dalam Indonesia dan kemudian resep yang mengandung narkotika ini juga harus dilaporkan setiap bulan. Nah, jadi resep yang kamu buat itu nggak langsung dibuang ya, jadi harus disimpan di apotek itu selama 3 tahun. Nah, ini untuk singkatan artinya. Ya, jadi di sini digunakan dalam resep ya, di sini kita menggunakan beberapa singkatan latin. Nah, di sini ada penggunaannya untuk apa yang kita ada bahasa latin karena dia sudah mengerti apa yang ditulis oleh dokternya, profesornya. Kemudian bahasa internasional, kemudian menghindari dualisme bahan dalam resep dan faktor psikologis. Ya, misalnya tadi dikatakan kita harus tulisannya secara jelas, misalnya. Jadi kalau misalnya kamu bisa menggunakan singkatan ini sehingga biasanya bapak dokter itu bisa apa sih, ya? Nah, ini beberapa singkatannya seperti UC, ada usus komunitas penggunaan yang diketahui, DTD, tadi ya. Kemudian ada ASD,
BCDC ini terkait dengan waktu makan obat. Kalau waktu itu harus senam sebelum makan, BCD kalau senam sudah makan, BCD kalau senam pada saat makan. Ya, misalnya kalau kita memberikan enzim penyeimbang, kita bisa BC jadi pada saat dia makan. Ya. Nah, kalau yang ini untuk kopi resep atau salinan resep ini bukan ranahnya kita. Ya, jadi bukan ranah dokter, kita hanya menuliskan resep. Tetapi di sini diberikan informasi supaya kamu tahu kopi resep itu yang membuat adalah apotekernya, bukan kita. Ya, namanya juga kopi resep, artinya dia harus menyalin sama persis dengan apa yang ditulis oleh dokter. Dan dia tidak boleh mengganti obat yang diberikan oleh dokter. Ya, jadi di sini obat yang sudah dibeli biasa nanti diberikan pada mereka dengan tulisannya dan artinya detur. Ya, kalau misalnya belum dibeli dia tulis dengan dedet dan kemudian di bawahnya itu harus diberikan oleh apotekernya. Jadi kalau kopi resep bukan ranah kita ya, jadi dokter tidak pernah menuliskan kopi resep yang kita buat adalah resep. Ya. Nah, kopi resep itu bisa dibuat atau diperlihatkan atas permintaan dokter. Kalau misalnya ada tanda hitas maka akan diberikan kopi resep. Kemudian permintaan pasien, jadi pasien boleh minta ya kopi resep bagus, kita nggak harus minta. Jadi kalau kita minta kopi resepnya, mau tahu dokternya di sekolah siapanya apa aja bisa kita minta. Nah, sekarang saya tanya, karena di sini bisa dibuat, apakah semua obat golongan obat itu bisa dibuat kopi resepnya? Jadi kan kita menuliskan kopi resep kan semua obat kita bisa tulis, tapi ada perbedaan yang tadi ya untuk alamat ataupun tanda tangan itu ada obat golongan. Kalau misalnya tadi kan dibilang untuk obat golongan O itu berlaku inhibitor tidak boleh diulang. Apakah kopi resep itu boleh dibuat untuk semua golongan O? Pertanyaan apa boleh ketemu? Ada pendapat? Semua obat boleh dibuat kopi resep, tetapi untuk obat golongan narkotika atau obat golongan tertentu kopi resepnya tidak berlaku. Jadi kalau misalnya pasien yang menembus obat tersebut harus kembali ke dokternya dan dokter tidak menuliskan resep asli. Nah, tapi kalau diminta kopi resepnya ya boleh, semua golongan obat boleh dibuat kopi resep. Ya. Nah, kemudian ada etiket. Etiket itu kalau kamu pernah beli obat di apotek kan ada kertas kecil ya. Nah, itu kita sebut dengan etiket. Etiket itu ada dua warna, etiket berwarna putih dan etiket berwarna biru. Kalau etiket berwarna putih itu digunakan untuk obat dalam, kalau etiket berwarna biru digunakan untuk obat luas. Jadi kalau misalnya kamu meresepkan obat tetes mata, maka yang digunakan adalah etiketnya warna biru. Kalau kamu kasih obat tablet, maka dikasih langsung etiketnya warna putih. Jadi dari etiket itu kamu sudah tahu cara minum obatnya itu seperti apa. Ya. Nah, ini contohnya untuk kopi resep ya. Jadi ini tidak dibuat oleh dokternya, tidak ada keterangan apoteknya, saya resep dari dokter siapa. Nah, di